Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul setiap Sabtu malam Ahad dalam rangka menguatkan fondasi keyakinan dan keilmuan kita agar senantiasa kuat tahan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, kondisi, keadaan yang nampaknya kalau tidak dibarengi dengan kekuatan ilmu itu akan terbawa arus dan ujung-ujungnya adalah kesesatan. Wa'iyadu billah. Karena itu kita berharap semoga kumpulan kita ini selain menghasilkan ilmu juga menghasilkan kekuatan. Karena seperti kata Pak Nathir rahimahullah bahwa kekuatan umat Islam itu bentengnya pertama masjid, yang kedua madrasah, yang ketiga adalah perguruan tinggi. Karena itu mudah-mudahan ikhtiar kita di masjid ini menjadi bagian yang bisa menetralisir, meredam berbagai macam gejolak sosial politik termasuk juga keagamaan. Mari kita lanjut bahasan kita, yaitu al-imanu bil hisab bagian ketiga. Ini merupakan bahasan terakhir. Kalau mau dipanjangkan bisa, tapi saya kira cukup sajanya. Tilu ronde lah membahas al-imanu bil hisab. Al-imanu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, dan juga iqrar bil lisan, diungkapkan dengan lisan. Nah, karena itu Imam Abu Hanifah menempatkan bahwa al-hisab itu bagian dari pokok ajaran tauhid. Kalau rukun iman itu 6. Kalau pokok-pokok ajaran tauhid itu ada 11. Rukun iman yang 6 ditambah iman kepada hari kebangkitan setelah kematian, ditambah dengan beriman kepada al-hisab yang sedang dibahas. Yang ketiga beriman kepada al-mizan, penimbangan. Yang keempat surga. Yang kelima neraka. Jadi 5 tambah 6 11. Itulah dasar-dasar
pokok ajaran tauhid. Jadi mengimani al-hisab adalah merupakan keimanan yang merupakan pokok, ya. Sebaliknya dari pokok adalah cabang. Nah, jadi mengimani al-hisab merupakan pokok ajaran tauhid. Dan nanti dari al-hisab ini ada beberapa furu'iyah. Dan dalam hal furu'iyah terjadi perbedaan pendapat. Baik. Wa fi makna dukhulihim bi ghairi hisabin. Makna tentang masuknya mereka ke surga tanpa hisab. Masih ingat kan? Jadi Nabi SAW pernah menyatakan ada berapa? 70.000, ya, 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surganya tidak dibahas. Yang dibahas itu kenapa bi ghairi hisab? Kenapa tidak kena hisab? Bukankah hisab itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian? Tidak ada satu pun yang akan lepas dari al-hisab. Pasti semuanya kena al-hisab. Nah, rupanya ini merupakan satu dispensasi, satu kekhususan. Karena bagaimanapun kalau menghadapi al-hisab pasti berat. Tidak ada hisab yang enteng. Baru dipanggil saja oleh KPK, ya, sudah kumaha gemeteran. Nah, terkait dengan masuknya mereka tanpa hisab, qaulani, ada dua pendapat. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Jadi beriman kepada al-hisabnya sepakat, tapi kaifiyahnya seperti apa nanti terjadi perbedaan pandangan. Dan itu tidak mengurangi keimanan. Imma birraf'il hisabi anhum aslan. Adapun diangkatnya al-hisab dari mereka itu merupakan pemahaman yang asal, ya, pemahaman yang asal. Jadi ketika kita memahami ada sekelompok orang masuk surga tanpa hisab, maka pikiran kita menyatakan mereka tidak akan dihisab. Yang pertama. Yang kedua adalah wa imma birrafi hisabil munaqashati. Bahwa yang dimaksud itu bukan lepas hisab begitu saja, melainkan yang diangkat itu adalah hisaban munaqashah. Pernah dengar munaqashah? Ya. Nah, biasanya lamun ngiringan ujian, ya, ujian sarjana, pasca sarjana, doktoral pasti menghadapi ujian munaqashah untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja ilmiah. Jadi satu mengatakan memang tidak ada hisab sama sekali, satu lagi mengatakan bahwa tetap ada hisab, cuma yang tidak dilakukan nanti itu adalah hisaban munaqashah. Tidak ada investigasi lagi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak ada. Kan dalam beberapa hadis dinyatakan seseorang tidak akan melangkah sebelum ditanya umurnya dipakai apa, ya. Terus yang kedua, sejauh mana ilmu yang diamalkan. Kemudian badannya dipakai apa, lalu harta dari mana ia dapat dan untuk apa ia belanjakan, kan begitu. Nah, jadi yang dimaksud di ghairi hisab itu adalah tidak akan ada tanya jawab, tidak ada terjadi pertanggungjawaban.
Hisaban ada, tapi hisabannya ringan. Qala al-Imam Abul Mu'in An-Nasafi. Al-Imam Abul Mu'in An-Nasafi berkata, yurfa'u hisabul munaqosyati, akan diangkat hisaban munaqosyah. Ya, hisaban munaqosyah itu berarti hisabnya tidak ada pertanyaan, hisabnya enteng, ya. Karena hisaban itu ya harus dihadapi oleh semua pihak. Nah, kata Al-Imam Abul Mu'in, akan diangkat hisaban munaqosyah anil anbiya'i, dari kalangan para nabi, wal mubasyirina bil jannah, dan mereka akan, dan orang-orang bukan akan, dan orang-orang yang digembirakan dengan surga. Siapa? Mujahid, ya. Kemudian wa ba'dil mu'minin, dan sebagian dalam kurung besar, mudah-mudahannya, ulah sebagian kecil, dan mudah-mudahan sebagian besar kaum mukminin juga diangkat hisaban munaqosyah. Jadi logikanya, jangankan ditanya sama Allah yang maha adil, yang maha teliti, tidak akan ada satu perkara pun yang tersembunyi, kan begitu? Nah, Rabbana dina surat Ibrahim kan, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, kan begitu. Sesungguhnya engkau tahu atau maha tahu apa yang kami rahasiakan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami tampakkan. Allah itu maha tahu. Jadi yang dimaksud hisaban munaqosyah adalah diangkat mekanisme atau kaifiyah permintaan tanggung jawab dari orang-orang yang memang sudah mendapatkan fasilitas luar biasa dari Allah Ta'ala. Duna hisabil ardi, tanpa hisaban ardi. Jadi tidak ada lagi hisaban adu harupan, face to face, tidak ada, ya, tidak ada. Nah, bi an yuqala, sampai didengar atau sering kita mendengar perkataan bahwa kelak nanti akan ada ungkapan fa'alta wa afautu, kamu telah berbuat begitu tapi aku memaafkannya. Mungkin yang sering baca riwayat-riwayat tentang alam akhirat pasti familiar. Tapi lamun nembe maca ayeuna rada rieu, ya. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, kamu telah begini begitu dan seterusnya, tapi semuanya aku maafkan. Bayang dikitukeun. Oh iya, ya. Oh iya. Kongsi korupsi, tangketa seorang Allah teh, dosa kamu dimaafkan. Genap bisa. Meureun ya, ya, dosa leutik maksudna malah. Kan orang-orang seperti kalangan Rasul, kalangan Nabi, wali-wali Allah, kan mereka sedikit dosa-dosanya. Ya, sedikit. Kenapa mereka berdosa? Namanya jami, selalu ada dosa. Tapi nanti fa'ata wa afautu, kamu berbuat begitu tapi ku maafkan. Siga ieu geuningan siga nu dina nanti dina media sosial, suaminya mendapatkan istrinya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, si laki-laki ini tidak marah, malah pertama dia mengucapkan meminta maaf. Saya tidak bisa menjadi suami yang baik, saya tidak bisa menjaga kamu. Karena itu aku tahu kamu berbuat begitu, ku maafkan, tapi langsung ku ceraikan. Ya, Pak. Nah,
Karena aya oge anu goplok itu tapi ngahiji we dari cik menimana Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Bayangkan kalau yang memaafkan itu Allah. Kamu sudah begitu, kamu sudah begini, perbuatan kamu semua ada catatannya, tapi kemudian aku maafkan. Ya, kalau Bapak atau jamaah sering membaca hadis-hadis tentang apa yang terjadi pada hari kiamat, ya insya Allah akan paham dengan ungkapan ini. Pernyataan ini fala yukhalifu taqsimal Quran. Ini tidak bertentangan dengan pembagian Al-Quran atau tidak bertentangan dengan kategori Al-Quran. Kamal tunna, seperti yang kita yakini. Wa man yurfa'u anhumul hisab, siapa saja yang diangkat hisaban dari mereka, yurfa'u anhumul mizan, maka akan diangkat pula al-mizan. Nah, gitu. Jadi siapa saja yang tidak dihisab pasti tidak dimizan. Siapa yang dihisab pasti dimizan. Allahu a'lam seperti itu. Ya. Nah, disampaikan seperti ini karena memang ada dalil-dalilnya. Nah, kemudian yang tidak atau yang pernah disampaikan bahwa di antara hisaban itu ada yang disebut hisaban munaqashah, ada juga yang disebut dengan hisaban kisos. Pernah dengar? Nah, jadi kisos itu ada kisos dunia. Kalau kisos dunia itu hidung dibayar hidung, telinga dibayar telinga, kemudian tangan dibayar tangan, kaki dibayar kaki, nyawa dibayar nyawa. Itu kisos di dunia. Adapun kisos di akhirat itu tidak seperti demikian. Yang dimaksud dengan kisos yang ada di akhirat adalah kisos hisaban. Dan ini kasusnya terjadi pada orang yang suka menghibah. Ya. Jadi seseorang itu menghibah temannya di saat dia tidak ada, maka konsep kisos di akhirat itu nanti catatan kebaikan ini sudah jadi catatan. Jadi kebaikan seseorang, keburukan seseorang sudah dikonversi menjadi nilai, menjadi angka. Nah, kebaikan seseorang itu nanti akan disedot atau ditransfer ke kitab catatan yang digibahi. Seorang penggibah, dia punya amal baik yang sudah tercatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka catatan kebaikannya akan dikurang sesuai dengan kadar gibahnya kepada katakanlah si B, si A, si B dipindahkan. Dan kata Nabi, jika kebaikannya sudah habis, maka kejahatan atau keburukan si A yang digibahi itu akan dipindahkan kepada catatan kitab si B. Itulah yang dimaksud dengan hisaban kisos. Jadi hisab yang kategorinya adalah kisos. Paham logika dia, Pak? Ya, salah. Nah, jadi yang dimaksud dengan tanpa hisab itu, ada yang berpendapat memang nggak ada hisab. Tapi ada yang berpendapat tanpa hisab itu maksudnya tidak ada hisaban munaqashah, nggak ada. Tidak ada hisab munaqashah, tidak ada. Ya, tidak ada pertanggungjawaban dari langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak pernah jadi ketuanya Pak, kemudian ada musyawarah, nah, kalau tidak ada tanya jawab, itu namanya tidak ada munaqashah. Laporan ada, tapi kemudian tidak ada sandaran, tidak ada catatan. Pokoknya kami menerima dan kami tidak memberikan koreksi sedikit pun. Nah, berarti itu tidak ada hisab munaqashah.
Kalau kita katakanlah mau jadi dokter, kemudian menghadapi sidang terbuka, lalu kata pemimpin sidang itu, tok tok tok, sidang dibuka, karya saudara memang bagus, jadi saya tidak perlu lagi menguji ayat itu kan begitu. Sebenarnya bisa wae ya Pak, bisa wae. Iya, karena bingung kami tuh harus nanya apa. Karya Anda, karya saudara sudah sedemikian jelas, malah kami bingung nanya apa gitu. Saking ku jelasnya. Nah berarti lamun loba nanya, loba nu teu jelas itu. Karya tulis teh, kenapa saudara begini? Berarti wah iya ya masalah. Kalau karya tulis itu nggak ada masalah, mulus, malah si penguji itu bingung dengan istilah-istilah yang ada dalam tugas akhir atau karya tulis itu, pasti dia akan nampaknya ungguk-ungguk kan gitu. HDD kieu bener. Ieu karya tulis HDD, saya bingung komentarnya harus seperti apa. Kan bisa ya Pak? Bisa. Nah ini ungkapan terkait dengan seorang yang disebut bigoiri hisab, tetap dia itu dihisab karena hisab bagi Allah adalah wajib, ya Pak, wajib, ya. Dan seorang yang beramal baik mendapatkan catatannya hasil hisaban Allah kan juga akan sangat senang. So juara, misalnya katakanlah hari ini sedang berlangsung nonton badminton, tenis meja, ya. US Open nonggesan gitu tak. Kemudian dalam partai final besok misalnya Ahad lawannya WO, ya kira-kira kumaha atau Pak? Ya atau. Tapi akan lebih gembira kalau dia bertanding, ya, dan memenangkan pertandingan itu. Sebab sejatinya petarung itu harus menghadapi pertarungan, bukan dengan cara seperti ini. Tapi ini hanya ibarat bahwa seseorang yang bigoiri hisab itu tetap mendapatkan hisaban, tapi hisabannya ringan. Jadi tidak bertentangan dengan klasifikasi Al-Quran tentang bigoiri hisab. Tidak, ya, tidak. Mungkin kita saja yang belum paham secara mendetil. Wa qauluhu, dan ucapan beliau, fala yukhalifu taksimal Qur'ani, bahwa ini tidak bertentangan dengan pembagian Al-Quran terkait dengan hisaban, yaitu hisab al-hisab dengan bighairi hisab. Nah, maka huwa qauluhu ta'ala, maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang yasiro, enteng, ya. Karena itu kita senantiasa berdoa pada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasiro, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Selain kita juga memohon pada Allah untuk kepentingan-kepentingan dunia, kita juga meminta kepada Allah kepentingan-kepentingan akhirat. Insyikok 78 al-ayat. Wa makna munaqashatil hisabi, adapun makna dari munaqashatil hisab adalah istiqsa'uhu, adalah non tadi teh adalah penelitian secara seksama. Jadi yang disebut dengan munaqashah hisab itu adalah Allah meneliti dengan seksama amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap hamba. Diteliti, amun teh mah maneh osok salat, osok niatna naon, wah ditanya terus, Pak. Ya.
yang sekarang ini bolak-balik ke KPK kan Ustaz Khalid Basalamahnya. Nah, karena beliau itu mungkin menerima Haji Furoda. Nah, Haji Furoda itu kan bisnisnya dengan Menteri Agama ya, sebagai pengatur. Nah, entah apa, entah ini drama, entah ini nyingsiran, entah menginginkan ya sesuatu, ingin menciptakan berbagai macam persepsi opini di masyarakat, Allahu a'lam. Yang jelas yang demikian itu adalah istiqso. Jadi kalau ditanya lagi, dipanggil lagi, ya turun pikir kah? Babak belur itu namanya munaqashatil hisab. Ditanya lebih kah mencekur apa? Tai ngorananya Pak ditanyakan. Di mana maneh menang harta naon wae dan sebagainya. Cek bahasa Sunda nama bakal ditanya kalayan ieu teu aya nu katinggaleun barang satu, semua ditanyakan dengan teliti. Itulah munaqashatul hisab. Adapun hisaban yasiro tetap dihisab, tapi hisabannya enteng, hisabannya tidak membuat jantung berolahraga, tuk-tuk gitu kan, santai. Jadi hoyong dipumahi orang teh, hoyong hisaban yasiro, hoyong munaqashatul hisab. Nah, mudah-mudahan orang mah hisaban yasir. Amin. Insyaallah. Jadi hisaban yasiro itu dengan kata lain bigoiri hisabin. Ya. Iya. Jadi dihisabnya itu seolah-olah tidak dihisab. Nah hisab mah wajib bagi Allah. Manya ayeuna maneh asup surga teu dihisab-hisab baca. Adil teu kira-kira. Naon alasan saneudik maneh bisa asup surga? Mungkin begitu ya. Mungkin ini. Ini hanya permainan akal saja. Karena ilmu kalamnya punya. Aku omongan. Ya mungkin nanti akan ada yang protes. Kenapa dia masukkan ke surga ya Allah? Tapi kalau ada catatan baiknya, ya saya kira kita akan lapang pokoknya. Manehna mah golongan anu meunang hisaban yasir. Jadi kalaupun nanti protes, bukankah kami telah menjelaskan kepada kamu bahwa dalam Al-Quran, dalam hadis ada yang disebut dengan hisaban yasir. Disinilah pentingnya ilmu. Oh, ku ilmu mah insya Allah. Wow, keyakinan. Orang yang berilmu tidak akan sembarangan berargumentasi. Juga orang yang berilmu tidak akan sembarangan protes. Orang berilmu itu protesnya menggunakan kalimat-kalimat yang teratur. Tidak seperti protesnya ya pelaku anarkisme kan begitu. Ngeri kan di Nepalnya sampai seperti itu. Sampai dibuli giran, sampai sinang gajelang, mangkaning gendut gitu ya, teu bayar. Gajelan kawalungan, imana diduruk. Kata mereka, kami terinspirasi oleh Indonesia. Tapi untuk Indonesia mah teu kitu-kitu teh, Pak. Teu kitu-kitu teh. Dan ini adalah peringatan dari Allah. Alarm. Jangan pernah menganggap enteng persoalan dengan orang-orang miskin. Jangan pernah. Sebab kalau orang miskin sudah ngamuk, Pak, sebodoh. Apalagi orang-orang yang tidak punya ilmunya. Saya kira orang yang berilmu itu masih akan menjaga bagaimana dia berdemonstrasi yang baik, bagaimana menyampaikan saran usul, itu akan dilakukan dengan cara yang baik, tidak gegabah. Ya, kita lanjut.
Munaqashah ini ma'khudun min naqashah syaukah. Jadi munaqashah itu diambil dari naqashah syaukah. Idza stakhrajaha kullaha, yaitu seseorang yang memungut duri. Ya. Kemarin saya lihat tuh ada orang bikin apa? Bikin jus stroberi. Jadi jus stroberi itu sesudah jadi jusnya diambillah beberapa butir stroberi. Kemudian nuhara ridengna dicabut apa? Jadi gundul katanya, jadi gundul. Jadi gundul, kemudian warna yang merahnya dia sikat sampai akhirnya jadi bule, jadi bodas, Pak. Putih, daunnya dibiarkan, dimasukkan ke jus stroberi, wah jadi kabita gitu orang. Teh nyabutan cucuk nanti disebut naqashah. Munaqashah teh nyabutan cucuk nepikeun ka imut ya. Di sini ada orang yang bisnis pindang bandang lupa. Cucukna geus dialaan. Jadi mencabut duri dari buah, dari apapun ya, itu namanya munaqashah. Jadi munaqashatul hisab itu akan menghisab sedetil-detilnya. Tidak ada satu perkara pun yang tertinggal, tersisa. Imut, Pak. Imut. Wa naqashahul hisab idza asarahu fihi. Nah, jadi seseorang yang mengalami munaqashatul hisab apabila dia menghadapi kesulitan. Wastaqso falam yatruk qalilan wala katsiran. Kemudian diteliti, didalami dengan seksama hingga tidak tertinggal qalilan, sedikit ataupun banyak. Ya, tidak tertinggal sedikit pun apalagi banyak. Nah, itulah munaqashatul hisab. Jadi hisab itu ada dua, ada hisaban yasiro. Nah, hisaban yasiro itu sama dengan bighoiri hisab. Ada hisab yang benar-benar hisab, namanya munaqashatul hisab. Allahu a'lam. Gitu, Pak. Penutup latifah. Latifah itu kelembutan, kelembutan. Qala Imam Sufyan bin Uyainah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ini latifah. Absiru, gembiralah kalian. Gembiralah kita sebagai umat Muhammad. Fa innahu mastaqsa karimun haqqahu qattu. Karena Allah yang Maha Mulia tidak akan merinci mendesak kelak nanti sama sekali. Padahal itu adalah merupakan hak bagi Allah. Ya. Beruntunglah seseorang atau seorang hamba ketika dihisab oleh Allah, Allah tidak menghisabnya secara seksama. Padahal bagi Allah mudah, gitunya Pak. Bagi Allah. So presiden ayeuna ujug-ujug ngabebaskeun tong lembong. Kan ngeunah ya Pak, ngeunah teh. Nya, matak si wamen eta hayang nurutan. Kadang ngeunah tuh. Diberikan pembebasan. Ya. Bergembiralah kalian, seseorang yang harusnya dihisab secara seksama oleh Allah dilepas, padahal itu adalah hak Allah dan bagi Allah itu mudah. Amma sami'ta qaulahu, adapun engkau pernah mendengar firman Allah Ta'ala, ini sebagai contoh. Wa in asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Dan ingatlah ketika Nabi SAW merahasiakan ya sebagian omongan istrinya. Jadi kalau para jamaah pernah membaca surat ya teh At-Tahrim apa? Ya, atau Mujadalah.
Jadi beberapa istri Nabi itu mengeluh karena mungkin resikonya kecilnya banyak. Kemudian juga harus menunggu giliran dari istri mah hoyongna teh unggal dinten, hoyong unggal dinten di usapan, unggal dinten di biayaan, ya banyak. Kerbiaya makan, kerbiaya sekolah, kerbiaya wedak, ya Pak. Keinginan mereka itu dipenuhi. Nah, karena merasa tidak dipenuhi keinginannya, maka apa yang ada dalam hati mereka itu oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai suaminya, bahwa di antara beberapa istrimu ada yang suka mengungkapkan ketidakpuasannya, entah itu sendiri, entah itu dengan sesama istri Nabi-nya, Pak. Kemudian disampaikan kepada Allah, sampaikan oleh Allah kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikannya kepada istri-istri mereka. Rewas itu, Pak. Rewas. Kaget atuh. Ari urang kitu teh. Pamajikan ngomong wae, pamajikan ngomong naon wae, ku Allah disampaikan ke urang. Pernah teh gitu, Pak? Ada lain nabinya, Pak. Lain nabi. Kalau nabi itu disampaikan. Bahkan siapa tuh musuh nabi? Musuh nabi itu. Saat itu musuh nabi itu sedang ngobrol, siapa namanya saya lupa lagi ya. Dalam sirah nabi itu sedang ngobrol di hadapan Ka'bah. Nah, lalu tidak sengaja keluar sumpah serapah ungkapan-ungkapan yang jelek. Lalu kata orang yang merupakan musuh Nabi ngomongnya begini, poho kalakah ngomongkeun Muhammad. Nah, cenah bujang-bujang, cenah bujang-bujang. Naon teh? Ada orang, nggak ada orang pun, batu aja sukanya batu saja suka menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi musuh-musuh Nabi Muhammad SAW itu juga yang sudah mengerti, memahami tentang mujizat-mujizat Nabi, mereka itu teu wani ngomongkeun komo payunun Ka'bah sebelum Futuh Mekah, ya Pak. Kenapa? Sebab kan jangankan orang, batu saja, tembok saja, atau mungkin hording saja bisa menyampaikan obrolan kita kepada Nabi, ya. Dan ini juga menjadi satu ungkapan di Saudi Arabia, bahwa di Saudi Arabia itu jangan pernah ngomong sembarangan tentang raja. Walaupun tidak ada orang, tembok saja bisa melaporkan kepada dia. Mungkin pernah dengarnya? Jadi tahu macam-macam di Saudi, Pak, lagu goreng raja naon nyawa ditewak. Khotib saja sedang khutbah, ada saja kritik kepada raja, langsung tewak langsung. Padahal Jum'ahan can anggeus. Tekabayang ya, Pak. Ini gambaran. Nabi sudah tahu, tapi Nabi merahasiakan. Kemudian Nabi memaafkan kesalahan istri-istri mereka. Nah, ini pula gambaran katanya, bahwa betapa banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa kita yang tidak akan diucapkan oleh Allah, yang tidak akan diceritakan oleh Allah. Malah Allah lebih memahami, lebih memilih untuk menyembunyikan rahasia kita dan memaafkan. Nah, itulah latifahnya, Pak, kelembutan. Ila qaulihi azza wa jalla arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Jadi dia mengetahui sebagiannya dan menyembunyikan sebagiannya. Nah, begitulah. Jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah pada hari kiamat rahasia-rahasia kita tidak diungkapkan. Karena kalau sudah diungkapkan, malulah kita.
tapi semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa. Nah, karena itu dengan mengkaji al-imanu bil hisab, kita bisa juga mengamalkannya dalam berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembunyikanlah dosa-dosa kami. Kan ayatnya Pak, doa-doanya. Atau misalnya nonton hadis Nabi, man roda an irdi akhihil muslimi nya. Terus kali itu nate, siapa yang menolak membuka aib seorang muslim di saat gaib, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wajahnya dari api neraka. Jadi mudah-mudahan dengan memahami al-hisab secara detail, ini akan menghasilkan sikap yang betul-betul berhati-hati, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah, hisablah kami dengan hisaban enteng, jangan menghisab kami dengan hisaban yang seksama, dengan hisaban yang teliti, dengan hisaban yang berat, karena itu akan mempermalukan kita sendiri. Tapi mudah-mudahan Allah berkenan menyembunyikan segala aib kita nanti di akhirat. Kalau segala aib kita di akhirat ditutup oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, berarti tidak sia-sia kita meminta kepada Allah agar kita ini senantiasa hisabannya diringankan. Jadi hisaban ringan itu artinya track record hidup kita tidak diungkapkan sedetil-detilnya. Cukup mungkin kesalahan-kesalahannya disebut secara umum. Jadinya disebut secara umum, tidak secara detil. Dari secara detil mah era tah si ustad ieu tukang ngahareuyan awawe teh. Era apa atuh? Nya tah ustad ieu nu sok darmaji teh dahar 5 ngaku hiji di warung teh, kan begitunya Pak. Era Pak. Tapi Allah hanya mengatakan kamu pernah berbuat kesalahan, tapi semuanya aku ampuni. Jadi Pak, ungkapan-ungkapan itu merupakan satu rahasia. Jadi berbahagialah orang-orang yang suka merahasiakan aib temannya, kecuali kalau dimintakan oleh pengadilan, itu mah harus diungkapkan sejelas-jelasnya. Tapi satu tumbukan dalam forum pengadilan, ya, walaupun hari ini selalu saja kita ini terpancing dengan berbagai pemberitaan-pemberitaan, terutama yang mengungkap aib seseorang, ya Pak. Iya, seperti yang beberapa minggu lalu bahwa ustadz terkenal di kota Bandung, ya, ternyata melakukan KDRT kepada anak dan istrinya, anak dan mantan istrinya, terus dibukain. Ayeuna diungkapkan malu. Tapi hari ayeuna nama bisa ditutupkan Pak. Ada orang yang mengungkapkan aib kita, orang boga duit bisa ditutupkan Pak. Tapi kalau nanti di akhirat siapa yang akan membayar? Tidak ada yang bisa membayar segala aib kita supaya ditutupi. Kemudian terkait dengan membuka aib dalam metodologi kesohihan hadis, nah itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Tidak mengapa mengungkap aib seorang perawi, karena ini berkaitan dengan sabda nubuwah yang harus bersih dari segala kedustaan dan juga segala perkara yang diada-adakan. Demikianlah para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sudah pelajari, ilmu yang betul-betul bisa diingat dan juga bisa menjadi kompas bagaimana kita harus bertindak, berbuat di dunia yang fana ini. Atas segala kekurangan, kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.